Karena ada 4 langkah ya orang itu harus berubah. Si Gen Z ini kalau mau berubah maka dia harus tahu 4 langkah ini. 4 langkah. Yang pertama, jadi ada 6 hal ya. Saya bahasakan adalah 6 investasi yang harus dimiliki Gen Z. Ya, pertama investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, karena setiap orang pasti punya ilmu. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan fenomena Gen Z yang mungkin kalian semua yang nonton adalah salah satu pelakunya. Teman-teman, kita akan membahas realita yang terjadi di Gen Z dan bagaimana kemudian Gen Z ini yang dulu-dulu atau bahkan sampai sekarang ya dianggap sebagai manusia yang lemah, gampang healing dan kawan-kawannya. Dan kita mau simak nih bagaimana sebenarnya realitanya, apa saja penyebabnya, apa saja kemudian faktor-faktornya, dan bagaimana kemudian solusi untuk mengatasi Gen Z yang lemah ini. Bersama gue sudah ada Coach Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam. Gimana Dendi? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya gue nanya, bagaimana sehat? Iya, Okay. karena kalau gue pasti sehat, Den. Oh gitu, kenapa tuh? Karena gue olahraga, gue gym setiap hari. Wih, anak gym bro. Sebenarnya gue sama Dendi ini dulu sempat satu gym, Iya. cuman dia nggak istiqomah. Lihat tampilannya. Sorry. Jadi body shaming ya. Iya. Apa? Aman. Kita temenan lama. Iya. Tapi gue masih nge-gym, tapi di tempat yang lain. Yang Lain. Gitu. Emang bukan tempat yang kemarin. Iya, gitu. Kemarin bangkrut guys. Iya. Wah, gue baru tahu itu loh. Cabangnya 3 tutup ya, jadi terpaksa harus ditinggalkan. Ya udahlah, Oke, Coach Akbar, kita akan bahas fenomena Gen Z sebagai orang yang juga staff-staffnya juga banyak yang Gen Z ya. Ini ngelihat fenomena ini seperti apa? Iya, jadi gue mungkin masuk ke ini dulu ya, ke cita-cita yang seringkali oleh pejabat-pejabat kita itu digembar-gemborkan. Indonesia Emas 2045, wah terkesan luar biasa ya. Tapi kita lihat realitas sekarang, apa betul-betul bisa tercapai itu? Nah, saya nggak mau jadi orang yang pesimis, saya pengen jadi orang yang optimis gitu ya. Tapi kita harus perhatiin fenomena yang ada di sekitaran kita ya. Jadi belum lama lah ya ada misalkan kasus-kasus kayak anak pejabat nih sedikit-sedikit apa namanya pinggir jurang. Awas aja jatuh nih. Anak pejabat yang dia terkena kasus kekerasan gitu ya. Mungkin ada yang masih ingat Rubicon. Ya, Rubicon. Gak usah sebut namanya. Tapi intinya di saat itu ya saya perhatikan dia itu nggak ngerasa bersalah gitu ya. Saat pertama kali dimintai klarifikasi gitu. Dan itu kan jadi satu potret di Gen Z atau anak muda di kalangan yang berada punya mental karakter seperti itu. Kalau kita mau tarik misalkan ke fenomena yang lagi rame nih di TikTok, di Reels gitu ya. Gen Z beban negara tanda tanya. Nah, jadi saya baru posting juga tuh di Instagram. Jadi kenapa perusahaan itu banyak yang dalam tanda kutip memecat para Gen Z? Nah, itu kan jadi fenomena yang harus kita perhatikan. Apakah betul Gen Z itu separah itu? Atau memang ada gap ya antara jumlah Gen Z-nya dengan lapangan pekerjaan. Nah, itu kan jadi tanda tanya besar. Tapi di penelitian itu ya, yang saya posting itu hasil seminar dari Telkom University kalau nggak salah. Nah, itu ada beberapa poin, misalkan Gen Z itu gampang bosan, salah jurusan gitu kan. Terus juga dia itu mudian gitu ya, nggak bisa ditekan. Kalau dulu kita lamar pekerjaan gitu ya, kamu bisa bekerja di bawah tekanan? Iya, under pressure. Wah, under pressure, siap bisa gitu ya. Nah, sekarang Gen Z agak sulit tuh. Ya kalau misalkan harus di bawah tekanan. Jadi harus memang entah industrinya yang menyesuaikan Gen Z atau si Gen Z-nya juga ya menyesuaikan dengan dunia industrinya. Jadi fenomena-fenomena kayak gini itu sebenarnya ada di depan kita. Tinggal nih kita nih yang sadar tentang hal itu, coba deh perhatiin dan kira-kira apa yang kita bisa lakukan ya untuk membantu mereka. Belum lagi kalau bicara tentang hal-hal yang lain ya, misalkan Gen Z atau anak muda kena narkoba. Iya. Gen Z anak muda tawuran. Gen Z anak muda
hamil di luar nikah. Itu kan fenomena-fenomena yang apa iya dengan fenomena kayak gitu Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Saya agak-agak worry gitu ya dengan fenomena-fenomena kayak gitu. Tapi satu sisi banyak juga Gen Z kita yang berprestasi. Ya tinggal seberimbang bagaimana gitu ya antara Gen Z yang tadi punya karakter yang bermasalah tadi dengan Gen Z yang berprestasi. Ada rasa sih gitu. Oke. Itu kalau Coach Akbar lihat nih ya, Gen Z yang tanda kutip lemah tadi itu, apa sih penyebab mereka bisa kayak gitu? Ya, betul. Jadi kalau saya melihat ya, ini campur-campur ya. Kalau dipanggil coach jadi suka kesebutannya saya. Padahal ngobrol sama dia tuh gua gitu. Jadi kalau gua lihat ya Den, fenomena Gen Z kenapa bisa seperti itu, yang faktor paling penting atau paling krusial adalah lingkungan. Karena lingkungan itu yang mempengaruhi karakter kita gimana. Gitu ya. Jadi kalau kita berada nih, si Gen Z ini berada di lingkungan yang ngobrol 5 menit itu bisa ngebangkitin semangat gitu ya, motivasi, maka akan terhindar tuh dari fenomena-fenomena kayak yang tadi. Karakternya itu akan lebih kuat, mentalnya akan lebih kuat karena dapat lingkungan yang suportif. Tapi bayangin kalau misalkan si Gen Z ini kena lingkungan yang gak suportif, dia dibully gitu ya. Dia kalau mau ikut tongkrongan ini harus melakukan hal ini. Itu kan yang terjadi di Gen Z anak muda yang tawuran, ya kan? Lo kalau mau tongkrongan kayak gini, lo harus, gitu. Jadi ada pengaruh besar dari lingkungan mereka. Ya selebihnya sih sebenarnya faktor filter mereka terhadap informasi. Jadi mereka tuh terlalu banyak dapat informasi. Informasi itu informasi yang cepat gitu. Mereka nggak sempat ngolah. Ya, sosial media gitu kan, yang viral dikit, joget dikit mereka ikut gitu ya. Bahkan sekarang bukan hanya Gen Z, satu kampung, saya lupa di mana, di Sukabumi itu jadi kampung TikTok. Kampung live TikTok ya. Live TikTok, tahu kan? Iya, tahu. Lingkungan yang seperti itu akan mempengaruhi Gen Z di situ. Nah, jadi beras habis. Live TikTok solusinya. Solusi. Bosan banget gue lihat itu konten. Itu satu kampung akhirnya terpengaruh karena sepengaruh itu lingkungan. Saya sih membayangkan gimana itu anak-anak muda di situ gitu kan, melihat contoh ya orang tua bahkan ya untuk live itu mereka guling-gulingan di tanah gitu kan. Dulu orang tua lansia mandi lumpur, wah itu kan satu fenomena yang merusak menurut gue sih. Jadi itu faktor-faktor yang terpenting. Jadi yang terpenting lingkungan. Jadi kalau lingkungan lu toksik, mendingan cari lingkungan yang bisa ngebangun lu gitu ya. Khususnya bisa nimbulin di otak lu tuh jadi growth mindset gitu. Oke, tapi lingkungan bukan hal yang mudah untuk cari kayaknya ya, karena kan ketika kita berada dalam satu posisi, misalkan di satu rumah, satu area, ya pasti lingkungannya kurang lebih di situ aja. Maka kita akan kebentuk dengan karakter lingkungan di situ kan. Tadi ada lingkungan live TikTok ya, kebentuk lah orang-orang yakin joget-joget semua kan gitu kan. Terus termasuk mungkin di sekolah, di circle ini ke depan. Nah, tapi bagaimana kemudian kita ya katakanlah Gen Z ini bisa mencari lingkungan yang benar-benar bisa membuat dia berubah gitu loh. Gimana? Jadi yang pertama kali harus diidentifikasi dulu lingkungan yang sekarang gitu. Apakah betul-betul ini sepenuhnya buruk gitu ya. Maka kalau lingkungannya sepenuhnya buruk ya kita harus mau nggak mau menghindari itu gitu ya. Jadi pasti misalkan dalam rumah lah katakan. Oke, rumah ya orangnya segitu-gitu aja, bertahun-tahun seperti itu aja. Mungkin knowledge-nya orang tua dengan knowledge yang didapat oleh si anak, si Gen Z ini berbeda gitu ya. Nah, si Gen Z-nya tahu nih, dia mau berubah gitu ya. Mau berubah, tapi lingkungan di rumahnya nggak memungkinkan. Maka coba dia tarik ke lingkungan tempat dia aktivitas yang selanjutnya, di sekolah. Nah, di sekolah kan banyak tuh, tipikal orang, tipikal guru. Nah, cek tongkrongan dia di sekolah gitu ya. Apakah suportif yang membangun atau enggak? Nah, berani gak dia ya pindah ibaratnya ya tongkrongan tanpa memutuskan silaturahim tongkrongan ini. Jadi dia berani untuk
kenalan dengan teman-teman yang lain. Walaupun 1-2 orang temennya, saya rasa nggak masalah. Karena 1-2 orang itu lebih produktif dibanding ya orang-orang yang toksik tadi. Ngobrol 5 menit kita udah, gue lagi ada masalah nih. Iya sama, gue juga ada masalah. Udah pelukan dia terus. Yang tadinya masalahnya 1, ya kan? Sekarang masalahnya jadi 2. Kenapa? Karena lingkungannya nggak suportif, nggak bisa kasih solusi. Tapi bayangin, nah kalau dia ada di lingkungan yang bisa kasih solusi, iya gue ada masalah nih, gitu kan? Oh, gue punya solusi nih, lu harus gini. Nah, maka masalahnya akan hilang ya, perlahan akan dapat solusinya. Jadi emang harus berani, jadi munculin keberanian untuk berteman dengan banyak orang, ya, tanpa memutus silaturahmi lingkungan yang sebelumnya, teman yang sebelumnya. Jadi karena teman itu mempengaruhi karakter sampai juga mempengaruhi nasib kita, ibaratnya gitu. Iya. Tapi emang nggak mudah ya. Mungkin karena kan kita ketika kita berteman kan pasti nyari yang nyaman, ya kan? Nyari yang nyaman, dan kenyamanannya itu ya kadang-kadang kalau udah nyaman tuh kayak mau lepas tuh susah. Padahal toksik ya, dalam karena itu tipe toksik banget. Tapi mau lepas tuh susah. Nah, tadi kan bisa dibilang bahwa kita itu berusaha untuk tetap menjaga pertemanan, tapi sambil mencari circle lain, gitu kan. Nah, mencari circle lain ini apakah juga termasuk adalah kita mencari orang-orang yang lebih baik dari kita, dalam artian mungkin mencari sosok-sosok yang kita bisa membantu kita berkembang dan sebagainya. Iya, betul. Jadi kalau kita stuck nih di pertemanan itu, di sekolah itu kita nggak bisa dapet, coba deh kita lintas sekolah misalkan. Ada gak teman kita di sekolah lain gitu ya? Ya udah di sekolah interaksinya seadanya aja gitu, sesuai waktu sekolah. Tapi tongkrongan yang betul-betul kita akan jadikan sahabat itu betul-betul harus kita filter gitu ya. Makanya sering-sering nih Gen Z itu hadir ke acara-acara pengembangan diri. Gitu. Karena otomatis orang-orang yang hadir di acara-acara seperti itu, kajian katakan ya, terus juga ada seminar-seminar motivasi, gitu ya, ada di masjid misalkan, ya itu adalah tempat nongkrong ya, orang-orang yang bisa kasih solusi ke kita gitu ya, dari sisi kualitas pertemanannya akan bagus banget. Ya kalau kita nyaman dengan tadi hal-hal yang tadi, lingkungan toksik tadi, itu berarti ada yang salah. Karena ada 4 langkah ya, orang itu harus berubah. Si Gen Z ini kalau mau berubah, maka dia harus tahu 4 langkah ini. 4 langkah. Yang pertama adalah dia tahu posisi dia tuh sekarang di mana. Dia tahu kondisi dia, gitu ya. Kalau dia udah mulai sadar mau berubah, maka konsekuensi tadi harus dilalui, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau lu mau ke Bandung, lu tahu sekarang lu posisinya ada di mana. Ada di Depok, di kantor sini, kantor wakaf ilmu gitu kan. Maka langkah selanjutnya lu harus tahu lu mau kemana. Ya. Jadi setelah si Gen Z ini tahu kondisinya, kondisi tongkrongannya, maka selanjutnya dia harus tahu mau kemana. Dicari tongkrongan tadi di acara seminar motivasi. Jadi datang ke seminar itu bukan hanya duduk nontonin pembicara, tapi kenalan sama teman kiri kanannya. Itu namanya networking, gitu ya. Jadi tahu mau kemana. Yang ketiga adalah tahu caranya gimana mau ke tujuan ini. Ya kalau lu mau ke Bandung, lu tahu di Depok. Selanjutnya adalah lu tahu caranya ke Bandung tuh kayak gimana. Mau naik Wush, ya disesuaikan dengan kondisi lu kan. Ya kondisi lu punya duit 75.000 nggak cukup naik Wush kan. Cukupnya bisa naik bis misalkan atau nebeng dan sebagainya. Yang keempat adalah dilaksanakan, gitu. Kalau nggak dilaksanain, perubahan-perubahan tadi itu nggak bisa terjadi. Jadi penting banget. Nah, mungkin gue sekalian info aja ya. Jadi gue ada di Zakat Sukses, terus juga ada Rekan Foundation, mitra kami. Itu bikin roadshow seminar nasional tentang karakter building level up temanya. Ya, terdekat ini karena sekarang kita syuting ini di bulan Oktober, nanti ada lagi di bulan November, 30 November. 30 November, catat teman-teman ya, 30 November. 30 November. Itu di Depok ya, di Kota Depok itu udah batch ketiga berarti nih. Nanti batch ketiga. November itu batch ketiga. Sebelumnya di tempat yang sama itu 700 anak muda yang keren-keren.
Jadi mereka hadir di acara seminar itu nanti akan mendapatkan tuh networking yang keren-keren gitu ya. Terus juga materi yang pastinya akan merubah mindset kita jadi lebih bagus gitu ya. Terus juga ada kesempatan untuk mendapatkan pelatihan selanjutnya. Ada high value public speaking, ada high value team building. Oke. Nanti akan dikumpulkan nih anak-anak keren ini supaya bisa dapat circle pertemanannya bagus-bagus. Namanya high value community. High value community. Community. Oke, Jadi oke. serangkaian tadi yang gue jelasin itu ujungnya adalah lingkungan yang membangun, yang membentuk karakter jadi lebih positif. Oke. Jadi sebenarnya gitu deh. Oke, menarik. Oke, teman-teman semua. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa tadi kan kendala utama yang kita spill di awal banget itu adalah karena lingkungan. Iya. Lingkungan. Kondisi-kondisi tadi Gen Z yang lemah dan kawan-kawannya itu karena lingkungannya. Nah, makanya kita perlu mengubah lingkungan kita. Kalau kita kesulitan mencari lingkungan yang mungkin terlihat sama aja di luaran sana gitu ya. Mungkin teman kita A, teman A dan teman B, teman C kayaknya karakter sama semua ya, sehingga kita susah buat identifikasi. Kita bisa spesifik cari ke agenda-agenda kayak workshop tadi, agenda-agenda webinar, seminar dan kawan-kawannya yang sebenarnya tidak hanya sekedar ilmu yang kita dapat, tapi juga lingkungannya, koneksinya itu yang paling penting. Karena dengan koneksi itu kita bisa saling mengembangkan diri, saling punya mentor satu sama lain gitu ya, dan itu kan bisa membuat diri kita berubah gitu. Gue jadi teringat dengan satu podcast Kasih Solusi ya, dari Yansi sama Coach Rene. Mereka sering banget bahas soal self development dan karir dan kawan-kawannya. Bagi bahas soal mentorship, di mana mentorship yang didefinisikan sama Coach Rene ini adalah mentorship yang mereka tuh saling timbal balik gitu. Jadi kita itu memang mendapatkan level up dari koneksi kita, tapi koneksi kita juga mendapatkan level up dari kita. Jadi kita sama-sama saling membangun. Nah, itu saling bangunnya akan membuat kita bertumbuhnya itu lebih cepat, lebih oke lah, gitu ya. Oke, Kang. Ya, Kang atau Coach lah. Gue udah baik panggil Kang atau Coach ya. Oke. Kalau kita sudah tadi nemukan lingkungan yang tepat, kita udah tergabung dalam ini yang tepat, bagaimana kita bisa bertahan dengan lingkungan tersebut? Karena bisa jadi nih, kita udah masuk ke situ tapi kita bosen, jenuh. Karena kan untuk merubah sesuatu yang lebih baik itu kadang-kadang membosankan, atau kadang-kadang membuat kita nggak excited gitu loh. Beda kalau kita mungkin ke tongkrongan yang lebih nyaman gitu ya, tinggal bersantai ria dan kawan-kawannya kayaknya wah asik nih, lebih santai, nggak banyak mikir gitu ya. Kalau ini kan kita perlu mikir gimana cara jadi lebih baik. Mungkin ada juga ngerasa kayak canggung lah, gue gini-gini aja. Akhirnya bukannya nambah kapasitas malah ya udah lepas gitu kan. Itu gimana cara kita bertahan di komunitas itu? Iya, jadi kalau di komunitas, misalnya di high value community, itu jangan dibayangin kayak komunitas orang-orang mau berdebat, enggak, santai-santai juga sebenarnya, nongkrong-nongkrong juga, cuman bahasannya kita lebih terarah gitu kan. Jadi lu hobinya apa nih? Lu mau punya skill apa? Kayaknya belajar kesini lu bagus nih. Gue ada kesempatan nih buat lu jadi MC misalkan. Lu kan udah belajar public speaking, high value public speaking nih. Lu mau gak jadi MC di acara gua? Jadi membangun kayak gitu. Dan gak sekaku tadi ngebayangin orang-orang berdebat, enggak. Jadi sebenarnya komunitas-komunitas karakter building itu tetap cair juga ya, tetap nuansa pertemanan. Dan memang namanya komunitas itu kalau bisa kita jangan satu komunitas. Coba sering-sering explore ke komunitas lain. Oke, explore. Ya, kalau lu misalkan senangnya adalah futsal, coba cari komunitas yang senang main futsal. Oke. Nah, itu jadi cara lu juga nanti untuk mewarnai komunitas yang ini. Karena dibanding yang lain, lu udah punya mindset yang betul gitu ya, yang benar. Mindset lu udah growth mindset gitu ya. Udah punya prinsip 1% lebih baik setiap hari 1% misalkan. lebih baik. Prinsip Kaizen nih. Kaizen, betul. Itu penting banget. Jadi intinya ini harus betul-betul dimanfaatkan. Karena gue teringat tuh gini, ya. Kalau kita berkaca ya, ada di kita ini ada yang sukses, ada yang miskin, ada yang kaya, ya. Tapi semua itu ada satu persamaan, yaitu adalah waktu. Waktu mereka itu sama-sama 24 jam. Yes. Makanya kan kalau di hadis Nabi itu kita harus ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, salah satunya adalah muda sebelum tua kan gitu ya. Ini anak muda ini ya kita harus manfaatin karena itu privilege buat kita.
Nah itu kesempatan gitu ya. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, gitu kan? Hidup sebelum mati, ujungnya kan gitu. Tapi intinya kita tuh sebenarnya punya privilege yang sama semuanya, punya waktu gitu. Masalahnya kita mau atau enggak. Nah waktu yang kita punya ini, waktu luang ya, luang sebelum sempit itu, apakah kita gunakan buat hal-hal yang produktif, meningkatkan knowledge kita, atau hal-hal yang gak produktif, buang-buang waktu. Nah itu akan mempengaruhi nasib kalian di kemudian hari. Karena kita seperti ini hari ini adalah akumulasi dari aktivitas dan keputusan kita di hari yang lalu. Kita di masa depan adalah aktivitas kita saat ini. Jadi mungkin itu sih kalau dari gua. Oke, teman-teman, menarik ya, bahwa kita semuanya sebenarnya punya satu sumber daya yang sama, yaitu waktu. Cuma permasalahannya adalah bagaimana kemudian kita mengelola waktu ini. Apakah kita akan bertahan dengan waktu-waktu yang tidak produktif, waktu-waktu yang sia-sia, atau kita gunakan waktu itu benar-benar untuk produktif. Mungkin terasa sulit ya, terasa kayak tidak nyaman gitu ya. Sesuatu yang kita usahakan di awal keras-keras memang rasa nggak nyaman. Tapi insya Allah dampaknya kan luar biasa ke depan ya. Depan buat karir, buat pengembangan diri, buat teman-teman mau jadi apapun, insya Allah menjadi sebuah hal yang penting ya. Oke Kang Akbar. Terakhir dari gua. Jadi pesan. Jadi untuk menjaga semangat tadi, nih Gen Z tadi, ini para Gen Z ini butuh mentor. Penting banget itu punya mentor. Mentor tuh nggak mesti satu, bisa beberapa. Jadi kalau orang rumah bisa jadi mentor, orang tua bisa jadi mentor, kakak kita bisa jadi mentor, atau kita cari teman lain jadi mentor, itu bagus banget. Karena ya mentor itu cirinya bisa kasih solusi, gitu ya. Jadi kalau orang tua kita ajak ngobrol, dia bisa kasih solusi, bukan menyalahkan, berarti orang tua adalah mentor kita. Tapi kalau nggak didapetin di rumah, coba cari di komunitas-komunitas tadi. Di High Value Community ada, kita siapkan mentor-mentornya. Oke, teman-teman lihat, catat ya, tanggal 30 November. Ya, nah, 30 November di Depok ya. Di Depok itu ada seminar capacity building, karakter building level up. Itu terjangkau juga ya biayanya ya, buat investasi ya. Sangat-sangat terjangkau. Ikutin aja di boleh follow Instagram saya atau di websitenya rekanfoundation.com. Ya, pokoknya ini menjadi sebuah investasi yang luar biasa buat teman-teman yang ke depan akan sangat berguna loh. Karena persaingan ke depan kita akan sangat-sangat banyak banget orang yang akan bersaing ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan fenomena sekarang kan banyak Gen Z yang menganggur ya. Dan Gen Z menganggur ini bisa jadi karena belum ada karakter yang kuat dalam dirinya sehingga dia susah untuk bersaing dengan dengan orang-orang di luar sana. Padahal kalau teman-teman ketahui itu juga banyak perusahaan yang mencari karyawan yang kesulitan juga. Kesulitan juga mencari karyawan. Betul. Bukan karena nggak ada sumber manusianya. Kan sumber manusia banyak. Tapi kapasitasnya nggak qualified gitu ya. Betul. Mereka tidak cukup mendapatkan para tenaga kerja, pasar kerja yang qualified. Nah, ini bisa jadi orang-orang Gen Z ini sebenarnya bisa dapat kerja, cuman qualified-nya yang belum. Gitu. Makanya perlu ada peningkatan kapasitas, khususnya dari sisi soft skill, capacity building tadi ya. Dan mungkin nggak langsung jadi gitu ya, tapi perlu ada growth yang bertahap dan tetap pentingnya komunitas. Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi, nanti insya Allah kita akan taruh ya deskripsi untuk pendaftaran acaranya, seminarnya. Insya Allah itu banyak banget hal yang bisa teman-teman dapatkan dari situ. Oke, Coach, kita mau masuk ke dalam sesi akhir. Kira-kira ada lagi nggak yang mau sampaikan pesan-pesan buat para Gen Z supaya dia itu bisa bersaing di luar sana? Iya, jadi yang harus difahami oleh para Gen Z ya, itu adalah ada sebenarnya ini materi yang dibahas di buku saya dan ada Coach Diki ya, itu karakter building level up, dan materi-materi yang nanti juga disampaikan saat seminar gitu ya. Jadi ada 6 hal ya. Saya bahasakan adalah 6 investasi yang harus dimiliki Gen Z. Ya, pertama investasi terhadap knowledge. Jadi harus paham banyak hal, bukan hanya pelajaran di sekolah. Knowledge, soft skill dan lain sebagainya itu penting banget Gen Z punya gitu ya. Harus sejak sekarang ya, bukan nanti nunggu lulus sekolah, lulus kuliah ya baru belajar hal-hal di luar kelas gitu ya. Yang kedua adalah investasi di finansial.
Finansial itu penting banget. Yang ketiga investasi networking. Pertemanan. Tadi circle yang bagus. Yang keempat adalah investasi kesehatan. Ya, jadi pilihan kita tuh hidup sehat itu akan mendatangkan kebahagiaan. Lu punya banyak duit tapi sakit, nggak bahagia juga, gitu ya. Kesehatan. Yang selanjutnya adalah investasi keluarga, family. Kita harus jadi pendobrak, penggerak di rumah, gitu ya. Jadi orang yang bisa membuat rumah itu menjadi surganya kita. Yang selanjutnya terakhir adalah investasi spiritual. Jadi mental health itu kalau punya spiritual yang bagus, nah, itu akan sangat membantu kita, gitu ya. Jadi traveling itu ya bisa berkurang lah, gitu ya. Kalau udah nggak punya duit, pengen jalan-jalan, nah itu kan makin stres, gitu ya, bukannya. Apalagi pinjol, nah, itu kan bahaya. Bahaya gitu. Bukannya sehat gitu ya, bukannya senang, nah, abis itu malah tambah pusing. Makanya bab spiritual itu harus di recharge terus, gitu ya. Jadi nggak bisa kita abaikan. Setiap hari harus kita charge terus tuh aspek spiritual kita. Apapun agamanya sebenarnya. Kalau konteksnya Islam kita diajarkan untuk berzikir dan lain sebagainya. Mungkin itu sih terakhir dari gua. Oke, thank you banget Kang Akbar atas insight-nya teman-teman semua. Itulah perbincangan kita terkait dengan Gen Z dan fenomenanya dan bagaimana solusinya supaya kita bisa menjadi Gen Z yang nggak lemah, Gen Z yang bisa bersaing di luar sana dan bisa menjadi Gen Z yang berkualitas. Karena kita mendambakan Indonesia Emas 2045 nggak cuma angan-angan, tapi benar-benar terjadi menjadi harapan kita, khususnya buat teman-teman Gen Z di luar sana. Itu kita berharap teman-teman bisa menjadi generasi-generasi emas tersebut. Oke, Kang Akbar, makasih banyak atas kesempatannya, insight-nya semuanya. Teman-teman, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.